Hi, it's me Daniel Sari and thanks for clicking this video. Okay, since it's so close to Halloween, then in this video I'm gonna share some real creepy things happened in Halloween. Jadi di video kali ini aku akan membagikan tentang 5 kejadian menyeramkan nyata yang benar-benar terjadi di Halloween. So before we get started, please hit the like and subscribe button. And also hit the notification bell, and you can share this video to your social media. Pada 1955 di East Meadow, New York, seorang ibu bernama Marilyn Damon mengajak kedua anaknya Steven 2 tahun dan Pamela 7 bulan ke supermarket. Ia meninggalkan sebentar kedua anaknya di luar supermarket dengan Pamela di dalam keranjang dorong. Beberapa menit kemudian Marilyn keluar dan mendapati kedua anaknya hilang. Gak jauh dari supermarket ditemukan keranjang dorong berisi Pamela. Sementara Steven hingga sekarang masih menghilang dalam misteri. Oktober 2001, tepat 18 tahun yang lalu Cindy Song berangkat ke sebuah pesta Halloween. Ya, layaknya remaja dan anak muda lainnya, Cindy Song ikut merayakan festival Halloween di Amerika Serikat. Namun tak seperti biasanya, Cindy yang dikenal tak suka keluar di hari-hari kuliahnya kali ini menyempatkan diri untuk pergi ke pesta Halloween. Seperti para warga dan imigran Amerika Serikat, gadis asal Korea Selatan itu mengenakan kostum. Mahasiswi Penn State University di Pennsylvania tersebut memilih kostum kelinci pink yang lucu. Kostum tersebut dilengkapi dengan telinga besar, atasan berwarna pink muda dan juga rok putih dan ekor kelinci. Bersama kedua temannya, Cindy pun bersiap-siap. Gadis yang sudah hijrah ke Amerika Serikat sejak usia 15 tahun itu berangkat ke sebuah klub malam bernama Players Night Club. Klub itu tak asing lagi di antara para mahasiswa. Jaraknya pun cukup dekat sehingga ramai dikunjungi mahasiswa setempat. Bersama kedua sahabatnya, gadis bernama lengkap Hyun Jong Song itu mengikuti pesta Halloween. Waktu pun berlalu sangat cepat. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ketiganya berhenti minum dan berdansa lalu beranjak pulang. Dikutip dari news.com.au, Cindy rupanya tak langsung pulang dan tidur di apartemennya. Ia dan kedua sahabatnya menikmati quality time bersama sembari bermain video games di sebuah rumah. Tepat 2 jam kemudian, Cindy diantar pulang kembali ke kompleks apartemennya di Stage Collect Park Apartments. Mereka tak menyangka bahwa itulah saat-saat terakhir kedua sahabat Cindy melihat mahasiswi Korea Selatan tersebut. Sayangnya keduanya baru menyadari bahwa Cindy menghilang 3 hari setelah malam mencekam Halloween, yakni pada 4 November 2001. Dan hingga saat ini kasus menghilangnya Cindy Song masih menjadi misteri, guys. Kalian pasti tahu dong, gengs, kalau di Halloween itu ada tradisi yang namanya trick or treat. Nah, seperti yang kalian tahu, gengs, kalau trick or treat itu adalah salah satu tradisi yang dilakukan di Halloween. Kalau di Indonesia sendiri sih karena tidak merayakan Halloween ya, jadi mungkin gak akrab dengan istilah trick or treat. Jadi trick or treat ini adalah anak-anak pergi berkeliling dari rumah ke rumah dengan mengenakan kostum hantu-hantuan. Tahu kan? Nah, mereka ini akan mengetuk pintu rumah orang-orang, kemudian meminta diberikan sesuatu seperti permen atau kadang-kadang uang sambil mengajukan pertanyaan, trick or treat, gitu. Kata trick sendiri sebenarnya, gengs, mengacu pada threat atau ancaman yang berarti bahwa mereka akan melakukan kenakalan pada pemilik rumah atau propertinya jika nggak diberikan apa-apa. Makanya biasanya orang yang diketuk pintunya itu tadi langsung ngasih permen tuh. Nah, setelah dikasih permen, anak-anak itu akan pergi. Tapi kejadian ini mengerikan banget, gengs. Nah, di Fond du Lac, Wisconsin pada tahun 1973, Lisa French yang berumur 9 tahun melakukan trick or treat di rumah-rumah sekitarnya. Ternyata anak kecil ini diculik dan dibunuh oleh tetangganya sendiri yang bernama Gerald Turner. Jasad Lisa yang masih berumur 9 tahun itu ditemukan tidak berpakaian sehelai pun dalam sebuah plastik besar di peternakan. Sejak saat itu lebih dari 40 tahun Fond du Lac memberlakukan agar warganya melakukan trick or treat pada hari Minggu sebelum Halloween dan hanya pada pukul 15.30 sampai 17.30 waktu setempat. Pada tahun 2010, gengs, Devon Griffin kembali dari gereja dan pulang ke rumahnya di siang bolong. Bukannya sambutan hangat keluarga yang ia dapatkan, ia malah menemukan 3 anggota keluarganya, yaitu sang ibu Susan, suaminya William Lisk, dan adiknya Derek meninggal mengenaskan. Ketiganya meninggal dengan luka berat pada kepala. Dalam laporan di telepon, Devon menggambarkan suasana saat itu sebagai sesuatu yang menghantui rumahnya.
Tapi nggak lama setelah itu, polisi menemukan pembunuhnya adalah anak dari William List dan istri sebelumnya, yang bernama William List Jr. yang menderita skizofrenia. Waduh, kalau ini mah asli serem banget, gengs. Pada tahun 1974, Ronald O'Brien membunuh anaknya sendiri, Timothy, yang berumur 8 tahun dengan memberinya permen beracun. Waduh, kok ada sih bapak-bapak tega gini sama anaknya? Ronald sering disebut sebagai The Man Who Killed Halloween dan Candyman. Ia pun dijatuhi hukuman mati pada tahun 1984, tapi cerita mengerikan itu masih hidup sampai sekarang. Orang tua masih takut kejadian permen beracun ini terulang kembali, sehingga mereka sangat berhati-hati menjaga anak mereka, terutama saat trick or treat untuk Halloween. Dan diketahui, gengs, apa sih alasan Ronald O'Brien ini sampai menghabisi nyawa anaknya sendiri? Itu karena dia lagi butuh duit. Jadi dia ini lagi BU alias butuh uang. Makanya anaknya ini dikasih permen beracun biar asuransi anaknya cair. Aduh, bapak macam apa tuh ya yang kayak gitu? Some are tragical, some are full of sadness, and some of them are shocking. So which one is the creepiest for you guys? Tulis komen di bawah mana kisah yang paling menyedihkan atau menyeramkan buat kalian. And thanks for watching this video. I'll see you next time and